Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Bapak akan memberikan materi tentang bentang alam Indonesia, yaitu tentang adaptasi manusia terhadap bentang alam dan keberagaman budaya. Apa itu bentang alam? Ada yang tahu di sini bentang alam itu apa? Oke, sebelum kita masuk ke bentang alam itu apa, yang pertama untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa atau peserta didik dapat menjelaskan cara manusia beradaptasi dengan lingkungan bentang alam. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengaruh bentang alam terhadap rumah, pakaian, dan makanan di berbagai daerah. Oke. Nah, apa itu bentang alam? Oke, bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Nah, kalau misalnya gunung, adik-adik atau anak-anak kebayangnya seperti apa sih apa terbentuknya gunung atau lembah itu? Coba bayangkan bagaimana coba terbentuknya gunung. Oke, sudah dibayangkan? Kita lanjut ya. Nah, di sini ada ragam bentang alam di Indonesia. Yang pertama dataran tinggi, yaitu pegunungan ya. Terus ada dataran rendah. Di sini dataran tinggi ini biasanya pekerjaannya meliputi pengrajin kayu dan penebang pohon, atau cocok tanam pohon-pohon besar seperti itu ya. Kalau di dataran rendah di sini ada sayuran seperti bawang daun, brokoli, kol, petani lah ya, petani itu ada di dataran rendah. Nah, itu salah satu pekerjaan di dataran rendah. Pantai atau pulau. Nah, di sini pantai atau pulau berdekatan dengan laut. Jadi di sini pekerjaannya itu kebanyakan nelayan, tapi ada juga yang pariwisata ya. Di dataran tinggi juga ada pariwisata, yaitu seperti Ciwidey atau Garut ya. Di Garut itu banyak dataran tinggi yang banyak wisatanya ya. Sungai dan danau. Nah, di sini sungai dan danau pekerjaannya biasanya tambak ikan ya, tambak ikan yang dimana ikan-ikan seperti ikan lele, ikan nila itu ada di sungai atau perairan ya, danau. Nah, di sini ada gurun. Di gurun yaitu seperti di Bromo ya. Di Bromo itu ada namanya wisata ya, ada camping, ada pemandangan indah, atau di sini pencahariannya juga bisa bercocok tanam yang cocok di gurun seperti buah naga seperti itu. Nah, di sini ada hutan tropis. Nah, hutan tropis ini sering menjadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi tengah-tengah seperti pebukitan seperti itu. Nah, ini pekerjaannya biasanya di sini ada yang pengrajin kayu, ada juga yang bertani seperti itu. Nah, di sini ada adaptasi masyarakat di daerah gunung. Yang pertama, bertani di lereng gunung. Ya, yang pertama tadi ya, di lereng gunung itu di bawah kaki gunung ya. Nah, di sini banyak petani nih. Terus yang kedua, membangun rumah dari bahan kuat. Nah, kenapa dari bahan kuat? Karena di daerah gunung ini hujan dan anginnya cukup kencang ya. Terus yang ketiganya, memakai pakaian tebal. Ada yang tahu kenapa memakai tebal? Ya, betul, karena dingin ya, di pegunungan itu dingin.
uh, jadi memakai pakaian tebal seperti jaket atau baju lengan panjang, celana panjang. Oke. Nah, selanjutnya yang nomor 4, menggunakan jalan menanjak atau berkelok. Kira-kira kenapa nih menggunakan jalan menanjak atau berkelok? Ada yang pernah ke puncak Bogor? Ya, kalau ada yang pernah, di situ banyak banget ya jalan menanjak atau berkelok. Karena dengan jalan seperti itu memudahkan pengendara untuk mengendalikan kendaraannya. Kalau misalnya lurus terus menurun terus, rem kendaraan itu tidak akan kuat. Jadi adanya jalan menanjak atau berkelok ini harus menjadi mempermudah. Yang selanjutnya beratap miring untuk menghindari hujan deras. Tadi ya, selain membangun rumah dari bahan yang kuat, atapnya juga miring ya karena hujan yang deras. Adaptasi masyarakat di daerah pantai. Yang pertama, bekerja sebagai nelayan. Nah, di sini ikan yang didapatkan sangat banyak dan menjadi pekerjaan yang di daerah pantai ya. Jadi bisa dijual di pantai. Itu ada juga wisata, bisa dijual ke wisatawan seperti itu. Yang kedua, transportasi perahu atau kapal. Nah, di sini transportasinya sering menggunakan perahu atau kapal, ada juga mobil dan motor. Cuman untuk transportasi antar pulau itu menggunakan perahu atau kapal. Yang ketiga, memakai pakaian tipis dan ringan. Nah, di sini pakaiannya tipis dan ringan. Ada yang tahu kenapa? Ya, betul, karena di pantai itu suhunya itu panas ya. Jadi untuk untuk pakaiannya itu tipis. Kalau tebal, coba bayangkan. Kalau tebal gimana? Panas ya, keringetan ya. Oke, yang selanjutnya nomor 4, membuat tambak atau kolam garam. Di sini pencahariannya selain ikan itu menjadi tambak garam ya, pembuat garam di sini. Nah, garam dapur yang ada di dapur rumah kalian, ibu kalian sering memasak itu dari nelayan seperti itu ya. Nah, selanjutnya rumah ventilasi banyak karena cuaca panas. Nah, di sini cuacanya karena panas, ventilasinya itu harus banyak dan lebar-lebar. Jadi udaranya itu segar terus. Selanjutnya, adaptasi masyarakat di daerah rendah. Nah, ini ya yang tadi. Yang pertama, bertani dan berkebun. Yang kedua, membangun pemukiman padat. Yang ketiga, memakai pakaian tipis juga nih karena suhunya juga panas ya, cukup panas ya. Yang keempat, menjalankan usaha dan perdagangan. Jadi di masyarakat dataran rendah ini menjalankan usaha dan perdagangan seperti warung, grosir, atau transportasi ya, seperti angkot seperti itu. Nah, di sini pengaruh bentang alam terhadap budaya. Yang pertama, bentuk rumah panggung di daerah banjir, rumah beratap runcing di daerah pegunungan. Terus selanjutnya, makanan khas hasil laut di pantai, sayur-sayur di daerah tinggi. Nah, untuk pakaian adat sesuai cuaca dan lingkungan, kegiatan dan kesenian daerah. Jadi kesenian daerah itu cukup beragam ya, antara gunung dan pantai seperti itu. Nah, di sini ada keragaman budaya akibat bentang alam, yaitu makanan khas daerah pantai seperti ikan bakar, sate lilit, pepes ikan. Ada yang tahu ikan bakar? Ya, betul, ikan segar di laut yang dibakar dan dibumbui khas. Selanjutnya, makanan khas daerah pegunungan nih, ada tempe mendoan, ada jagung bakar, ubi rebus, atau singkong goreng. Nah, anak-anak siapa nih yang suka di sini jagung bakar? Angkat tangan.
Wah, banyak ya yang angkat tangan. Oke, untuk jagung bakar ini cukup populer ya di daerah sejuk seperti daerah tinggi dan pegunungan, seperti apa namanya, Puncak Bogor ya. Di situ banyak banget penjual jagung bakar seperti itu. Nah, di kesimpulan kali ini, Indonesia kaya akan bentang alam dan budaya. Setiap daerah memiliki keunikan sendiri. Ayo kita hargai keragaman alam dan budaya di Indonesia. Jadi anak-anak harus bangga ya dengan adanya budaya-budaya dan bentang alam seperti gunung, pantai, dan lain-lain yang ada di Indonesia. Itu kita jaga, kita rawat, kita hargai apa namanya itu, alam kita jangan sampai dirusak ya, karena alam itu yang membuat kita hidup. Kalau alam kita rusak, kita tidak bisa hidup ya. Jadi kita harus namanya itu saling menguntungkan alam dan manusia. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di sesi pembelajaran berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.